warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Maupun Sahidin dari kelas 11 APL 1. Ini saya akan menjelaskan pengertian potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari EMF. EMF adalah elektromotif Farco yang terukur. Prinsip potensiometri. Potensiometri merupakan aplikasi langsung dari persamaan Nernst dan cara penggunaan potensial dua elektroda pada kondisi arus nol. Dengan pengukuran potensial reversibel suatu elektroda, maka perhitungan aktivitas atau konsentrasi suatu komponen dapat dilakukan. Oleh karena itu, dengan memakai persamaan Nernst dengan rumus E sama dengan E derajat ditambah K log dalam kurung C. Potensial dalam titrasi potensiometri dapat diukur setelah penambahan sejumlah kecil volume titran secara berturut-turut dengan perangkat aromatik atau bantuan dari elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Yang berperan dalam potensiometri: 1. Reaksi pembentukan kompleks, 2. Pengendapan, 3. Netralisasi asam basa, 4. Reduksi oksidasi. Berikut adalah rangkaian alatnya. Tidak terpolarisasi pada kondisi. Saya akan menjelaskan tentang praktikum potensiometri yang berjudul pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Tujuan praktikum: 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan KOH 0,1 N dan asam oksalat 0,1 N. Dan bahan: pH meter digital, gelas kimia 250 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, pipet volume 10 ml, dan kaca arloji. Dan bahannya yaitu padatan koh 0,56 gram, padatan asam oksalat 0,451 gram, dan aquades. Kemudian prosedur percobaan. 1. Kalibrasi pH meter. A. Siapkan pH meter dan larutan baper pH 7, 4, dan 10. B. Hidupkan pH meter. C. Masukkan elektroda ke dalam baper pH 7 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10 tanpa harus mengubah tombol. Sekarang pH meter siap digunakan. Kemudian 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. A. Timbang asam oksalat. B. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. C. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin dan homogenkan. D. Masukkan botol reagen yang telah disediakan. Kemudian pembuatan larutan KOH 0,1 N. Timbang KOH. B. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. Dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin, homogenkan. Keempat, titrasi pembakuan larutan KOH, standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 N. 1. Pipet 10 sampai 40 ml asam oksalat 0,1 N. 2. Masukkan larutan baku KOH ke buret. 3. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. 4. Setiap penambahan 0,5 sampai 1 ml titrat, cek titrat dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat: 5. Atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih dan penambahan 5 ml titran berikut tidak mencapai menaikkan pH larutan secara nyata. Kemudian lanjut ke pembahasan. Pada praktikum kali ini, saya melakukan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH.
Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda, indikator, dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan arah V potensial terhadap volume penta yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di titik keteraan dari grafik itu dapat diperkirakan titik akhir titrasi. Elektroda indikator adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan dan dipilih berdasarkan jenis senyawa yang tidak ditentukan. Sedangkan elektroda pembanding adalah elektroda yang potensialnya diketahui dan selama pengukuran tetap konstan. Elektroda pembanding yang banyak digunakan adalah elektroda karamel karena konstannya potensial yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. pH aktif yang didapat yaitu 2 dari konsentrasi KOH 0,1 N. Sekian tugas dari saya. Terima kasih Bu Umi yang sudah memberikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.